Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Apakah saya lahirnya Sabtu Wage? Lain kalau pertanyaan ini muncul mana ya? Padahal pertanyaan ini sudah 1 tahun tidak muncul. Muncul mana gitu loh ya. Kok tahu semua tentang Sabtu Wage? Sebenarnya itu sederhana ya teman-teman ya. Ketika kita ini terbiasa ya, bermain di dimensi rasa ya, dimensi energi ya, itu kita itu akan mendapatkan ribuan informasi gitu, ya. Makanya teman-teman Sabtu Wage ya, manfaatkan sisi diam Anda. Sabtu Wage ini kan orangnya itu pendiam, ya loh. Orang yang lahir Sabtu Wage itu pendiam, menengah, ya. Meneng. Ya. Orang yang lahir Sabtu Wage itu meneng, tahu meneng, pendiam. Lah, orang pendiam dengan orang banyak bicara, itu daya tangkapnya pasti beda. Ya. Sensitivitasnya pasti beda. Coba kalau kamu ngomong ya, sambil mendengarkan kan ya tidak iso. Tapi kalau kamu diam, pasti mengamati, pasti menganalisa. Nah, ketika kamu mengamati, menganalisa, maka akan muncul sumber-sumber informasi. Ya. Nah, sama seperti itu. Sama dengan ketika saya mau menjawab komentar gitu ya, teman-teman ya. Ketika saya mau menjawab komentar teman-teman itu ya. Ketika saya mau menjawab komentar teman-teman itu tak rasakan dulu. Tak rasakan. Enggak butuh waktu setengah jam loh, enggak ya. Paling beberapa detik saya rasakan, terus saya jawab. Ya, sama dengan ketika saya menjawab komentar semacam ini, saya bisa merasakan energinya yang bertanya. Ya, nanti kalau misalkan tak terawang sampai entek ya, malah gumun malih gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang bukan sesuatu yang klinik ya. Nah, ketika kita terbiasa berada di dalam frekuensi energi, hal semacam ini adalah sesuatu yang biasa. Ya. Sama halnya dengan ketika kamu akan mengalami sesuatu ya, sesuatu peristiwa besar di dalam hidupmu. Mbok iku oleh sesuatu yang positif, mbok itu oleh sesuatu yang negatif. Itu pasti kamu bisa merasakan. Lah itulah sih dititeni ya. Dipelajari, dititeni. Ya. Caranya sederhana ya. Untuk belajar semacam ini caranya sederhana. Kamu pernah mengalami yang namanya peristiwa ya, sing ndak enak ya, di dalam hidupmu. 1 tahun ya, tahun lalu misalkan. Apa yang ndak enak di dalam hidupmu? Peristiwa apa? Ya, terus bandingkan dengan tahun sebelumnya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya. 3 peristiwa saja. Ya, itu Anda pelajari. Nanti di situ akan muncul kepekaan rasa, kepekaan batin, peka suasana alam. Nah, inilah basic ilmu titen itu seperti itu. Mampu masuk ke dalam diri. Itu kan melihat ke belakang. Melihat 1 tahun ke belakang. Peristiwa-peristiwa di dalam hidupmu itu apa ae? Delok nomburi. 1 tahun tidak ketemu. Tahun kedua, tahun ketiga, misalkan ada 3 masalah ya setiap tahunnya. Itu coba Anda rasakan. Ya, gejala-gejala, tanda-tanda sebelum masalah itu muncul itu apa? Ya, gejala-gejala sebelum masalah muncul itu apa? Setelah Anda tahu gejala-gejala sebelum muncul itu apa, ya, paham ya? Gejala-gejala sebelum masalah muncul itu apa? Bandingkan antara masalah yang satu dengan masalah yang kedua. Masalah yang kedua dengan masalah yang ketiga. Itu Anda bandingkan. Ya. Ketika Anda bisa membandingkan, ya, dan Anda ketemu, maka Anda akan ketahuan polanya. Anda akan mendapatkan polanya.
ketika sudah tahu polanya, coba melihat ke depan, ke belakang sudah, ke depan. Ya, jadi ini sesuatu yang bukan sesuatu yang klinik ya, bukan. Ya, tapi ini bisa dipelajari, bisa dilatih dan bisa dipelajari. Ya, silakan ya teman-teman Sabtu Wage. Ya, untuk belajar dari diri sendiri, untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa di dalam hidup Anda yang itu pasti banyak ilmunya gitu ya. Ya, peristiwa di dalam hidup Anda itu pasti banyak ilmunya. Kadang kita tidak berpikir ke sana gitu ya. Dianggap ya pokoknya masalahnya selesai. Ya, akhirnya masalahmu berulang. Ya. Dulu kena masalah seperti itu, saat ini kena masalah lagi. Kebanyakan seperti itu, karena kita tidak mau belajar dari masalah kita. Ya, padahal setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu selalu ada tanda-tandanya. Nah, kemampuan membaca tanda ini ya, itu kita latih dengan peka rasa, peka suasana alam, peka suasana batin, dan itu harus tirakat. Ya, sering-sering puasa, sering-sering dzikir, sering-sering wirid. Ya, namanya sering ini ya harus konsisten, harus istiqomah. Ya, ketika itu Anda lakukan, maka saya yakin ya, Anda akan mampu membaca. Ya. Anda akan mampu membaca apa yang akan terjadi. Nah, terus saudara kita ini, saya Sabtu Wage, istri Kamis Pon, dulu waktu nikah nggak hitung detail masalah ini. Ya. Sekarang hidup banyak masalah, ya sudah. Ya. Nah, sebenarnya nggak usah nyalakan hitungan weton. Ya. Wetonmu dengan pasanganmu nggak cocok secara hitungan. Itu bukan masalah sebenarnya. Yang masalah itu adalah kalian tidak belajar dari masalahmu. Ya, tujuan hitungan primbon ya, weton misalkan Sabtu Wage dengan Senin Kliwon dengan Sabtu Wage misalkan. Misalnya tidak cocok, tidak cocok itu apa? Itu kan dijelaskan. Lah disitulah usaha kita, upaya kita untuk menutupinya. Jadi bukan soal wah Sabtu Kliwon dan Kamis Pon tidak jodoh, bukan seperti itu. Primbon itu tidak mengarahkan ke situ. Primbon itu ya pada dasarnya supaya Anda itu jaga-jaga, supaya Anda itu mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Itulah primbon. Tapi banyak orang itu menjustifikasi bahwasanya lek primboni ya pasti lah itu sing salah. Ya. Karena primbon itu adalah kehidupan leluhur kita, kehidupanmu yang kamu jalani saat ini. Primbon itu sebagai suri tauladan, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga motivasi hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.